nanas. Ini mah bukan nanas madu, asem. Asem pisan jiga kelek saha kelek mami. Garnier, ya, garnier. Buat double clean, sinknya pakai garnier. Yang penting mah kapas lah. Halo. Wah. Enak apa yang dilihat? Benahin kurusan gak sih? Udah mah live lama banget, jarang sih. Kalau lama banget sih biasa aja deh. Jangan lupa tap layar. tujuh enam ya. Kenapa tuh nanya tinggi badan? Mereka mati. Thank you, Joe. Thank you so much. Alhamdulillah.
Jam 12, oh iya nih, udah jam 12. Asam. Panas kan? Hasilnya iya. Aku mau ganti baju dulu, belum ganti celana. Tunggu ya. Nanti bisa lepas. Baru pulang ya. Karena lapar. Nah, makan aja lah yang ada. Itu apa sih? Ya Allah, lindungi Bilqis. Haradang. Dingin, bukan haradang, dingin. So damn. How's your day? Good. Tap-tap layarnya guys ya. Taruh. Pernah ketemu di Starbucks, mana tuh?
Jaim. Jaim itu apa? Ini sih bener. Oke, bye. Bye. Flight. Rencana cukur nggak mau panjangin. Sampai nanti pas mau ke apa namanya? Aku potong rambut. Perutnya lucu. Mati. Sikat gigi saja, atau misalnya kita sudah rajin kumur-kumur, sikat gigi 2 kali sehari, pagi malam. Tapi ada juga masalah gigi itu yang tidak bisa diatasi saja dengan sikat gigi 2 kali sehari, karena ya mungkin dia sikat gigi rajin, tapi mungkin caranya salah. Oke. Ya, pilih pasta giginya salah, ya. Terus makanannya juga salah, kondisi giginya juga yang mungkin kurang rapi, makanya makanan lebih gampang terselip-selip di sela-sela. Iya. Jadi kalau tidak dicek, ya kita nggak tahu ini ada masalah atau tidak. Kebanyakan orang begitu, dia tidak tahu giginya bermasalah. Jangan cabut gigi pas lagi sakit, bikin buta, begitu Dok. Bisa Itu betul bikin tidak? buta, betul. Oh betul itu Dok? Betul. Bukan mitos berarti? Bukan mitos. Nyamuk sama saraf ya, Dok? Iya, kalau tangnya itu dicolok ke mata. Bisa bikin buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan Dok. Oke. Nah, hari ini kita kembali podcast lagi, tentunya dengan suasana yang berbeda. Bukan Kak Arif yang duduk di sini, tapi saya Vini yang sudah mengangkat diri dari co-host menjadi co-host. Iya. Yang sudah mengangkat diri dari co-host jadi host. Nah, Naik jabatan. naik jabatan. Jadi host yang sudah lapuk itu kita nonaktifkan saja. Hari ini saya ditemani dengan co-host baru yang fenomenal, ada Rere. Halo, ketemu lagi. Iya, Rere, kita punya narasumber malam ini ada siapa? Narasumber malam ini bukan lagi politisi, Iya, bukan akademisi, iya, bukan tukang puisi, iya. tapi seorang dokter gigi. Siapa dia? Dokter Adrian. Halo dokter. Halo. Apa kabar Ini dokter? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah dokter, sebelum kita masuk ke topik, kita mau perkenalkan dulu ada beberapa sponsor yang masuk di Saraba Channel. Siap. Silakan Rere bekerja. Sekarang co-host tugasnya untuk ini ya. Mempromosikan. Bukan, Silakan. Jadi malam ini Saraba Channel itu dikirimkan ada biapong kita kelor. Iya. Jadi ini biapongnya beda daripada yang lain Oh, karena beda? ini ada kandungan kelornya Kak. Oh, Biasanya kan iya. biapong itu warna putih, Iya. tapi ini warna hijau. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau langsung order bisa langsung hubungi kontak personnya di bawah ini. Ada Iya. Instagramnya, Tunjuk semua, Rere, tunjuk semua. TikToknya, nomornya, FB-nya. Oke, langsung ada di sini. Ada tagline-nya tidak? Ada tagline-nya Ada tidak? tagline-nya, biapong kita kelor, Narasa. Aduh, Oke, lanjut. Jadi bukan cuma biapong kita kelor Kak, ada lagi Sponsor yang kita malam ini. Oh iya, ada.
Nah, kita juga malam ini ada Penja. Jadi dokter, Penja ini dikhususkan untuk orang-orang yang LDR dengan Kota Palu. Kenapa yang LDR dengan Karena Kota Palu? dia sesuai namanya, Penja, penantian panjang. Jadi kalau mau order sambal penjanya itu kemana? Bisa langsung di IG ku, Vini Dwiana. Kalian promosi ownernya langsung. Order langsung. Nah, oke. Benar siap. Iya, kita kembali ke narasumber ya. Iya. Sekarang ini dokter sibuk apa? Sibuk praktek. Sibuk di praktek? klinik. Ya, sibuk praktek, terus sibuk ngurus klinik juga di Oke. manajemen. Oke. Karena sekarang kan klinik saya itu ada di Makassar juga. Oh, Jadi ya remote control ke Makassar sambil juga pantau yang klinik yang di Palu. oke. Kliniknya apa, Dok? Klinik apa? Orca Dental Studio. Oh, yang ada di Basuki Rahmat. Betul. Sudah pernah ke sana belum? Sudah pernah. Oh, Sudah? Saya belum, Dok. Sudah pernah sekali ke sana. Oh, yang tangani dokter langsung. Bukan, belum ketemu dokter. Oh, berarti pertama Oh. kali Kan ketemu di dokter. sana ada beberapa dokter berarti ya. Iya. Oh, tapi itu punyanya dokter langsung. Iya. Oh, Orca sudah ada berapa cabang, Dok, di Indonesia ini? Di Indonesia ini wah. Kita doakan loh, doakan. Iya, Tapi amin, dia- amin ya Allah. Jadi semoga. banyak cabangnya. Betul. Iya, betul. Kalau sekarang sih masih ada 2 ya. Sekarang ada di Palu, di Basuki Rahmat. Terus di Makassar 1 di Jalan Kakatua. Oh. Ya, sebenarnya kita pernah pilot juga buka klinik di Jawa, di Jakarta. Iya. Cuman mungkin kita belum bisa tembus pasarnya di sana. Jadi kita mau rencana pindah wilayah untuk ekspansi selanjutnya. Oh, Which ih, ekspansi? ekspansi. Apa itu, Dok? Kita tidak tahu. Ekspansi itu ya tambah cabang. Oh, tambah cabang. Ya. Oke, kita doakan. Ya. Iya, banyak Wih, amin, ekspansi. amin. Iya. Semoga amin. Iya. Ya. Oh, berarti di Makassar itu pusatnya, Dok, begitu ya? Enggak, Di sini pusatnya cabang. malah di Palu. Oh, malah di Palu. Iya. Dokter Di Palu. memang asli Palu. Saya asli kelahiran Toli-Toli. Ih, sama kita dok. Oh, orang Toli-Toli? Iya. Wih, Tes dulu. Tolis. Hits Tolis. Tolis juga? Tidak, Dok. Tidak. Tidak. Bambuan. Oh, Tidak, Dok. Kalau saya ya campuran lah, Dok. Iya. Iya, Dok. Saya asli Toli-Toli. Cuman waktu SMA itu pindah ke Palu, Oke. lanjut sekolah dari SMA, terus kuliah pindah ke Makassar. Oke. Nah, dari Makassar terus pernah ikut program di Jepang selama 3 bulan. Itu kuliah kedokteran gigi juga di sana. Terus sepulang itu mengabdi di Sulawesi Tengah. Wih, luar biasa. Kerja. Tepuk tangan. Sudah jauh jam terbangnya dokter ini sampai ke Jepang. Ke Jepang. Luar biasa. Tapi mau Alhamdulillah. lagi kembali ke Palu. Iya. Iya. Dokter, sebelum kita bicara soal kesehatan mulut ini, saya mau tanya dulu dokter, apa sebenarnya motivasinya dokter mau jadi dokter gigi? Kan banyak itu spesialis toh. Iya. Ada dokter jantung, jantung Yap. hati. Nah, sih. Tidak, Jadi dokter. bisa salting. Silakan dok. Oke. Kalau motivasi sih dulunya ya waktu pertama sebelum masuk kuliah Ya. itu sebenarnya kalau bisa dibilang iseng saja sih, nggak ada kayak niatan memang betul-betul serius mau jadi dokter gigi. Ya. Ya karena jujur saja mungkin sebagian besar ya saya tidak Ya. saya tidak bisa bilang semua orang yang ambil jurusan kedokteran gigi, tapi sejauh yang saya tahu sebagian besar mahasiswa FKG itu memang FKG bukan pilihan pertama, kedokteran gigi itu bukan pilihan pertama. Rata-rata itu orang yang masuk di FKG itu orang yang belum berhasil masuk di fakultas kedokteran. Makanya pilihan keduanya itu di kedokteran gigi. Option kedua itu di kedokteran gigi. Tapi pada kenyataannya rata-rata mahasiswa yang sudah masuk ke kedokteran gigi mereka jadi apa ya bisa dibilang passion begitu di kedokteran gigi. Karena apa ya kalau bagi saya sendiri sih itu seru ya. Kerjakan giginya orang itu kayak kita kerja seni karena kan di kedokteran gigi itu kita ada istilahnya di kedokteran gigi kita itu kayak jadi arsitektur. Ya. Kita kayak jadi seorang seniman. Sekaligus kita juga jadi seorang dokter. Jadi 3 profesi yang digabung jadi satu. Jadi serunya di situ sebenarnya. Dan itu dokter gigi yang punya. Ya, dokter gigi yang punya. Dan itu bisa kita dapat maksudnya insight seperti itu pada saat kita belajar kedokteran gigi. Baru ketemu, oh ternyata seseru itu juga ya belajar kedokteran gigi. Oke. Gitu. Luas ya dok. Jadi Iya, bukan luas. cuma menyangkut gigi saja. Betul. Kalau orang awam mungkin pikir gigi itu cuman ada 32 jumlahnya kan di dalam mulut. Tapi sebenarnya masalah di dalam mulut itu
lebih kompleks, lebih susah lagi daripada yang kita bayangkan. Gitu. Karena sumber masuknya apa dokter? Iya, Atau gimana? pertama makanan masuk pasti lewat mulut kan. Dari mulut semua menyebar ke dalam tubuh, yaitu bisa menular bakteri masuk dari lewat mulut, bisa menjalar kemana-mana di dalam tubuhnya kita. Gitu. Serius sekali ya? Tapi ada juga dok yang bilang kalau di umur 20-an, jadi kita itu ada gigi, apa namanya? Gigi geraham bungsu, gigi bungsu. Ya, betul. Gigi bungsu. Itu betul enggak dok? Betul. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ini, Mbak Rere, Mbak Vini sudah umur 20-an ke atas itu masalah yang paling sering sekali muncul itu pasti masalah gigi bungsu. Sampai sakit. Ya. Sakit, gusinya bengkak, susah buka mulut, susah makan. Bahkan tidak jarang itu sakitnya kayak nyut-nyut sampai di kepala juga. Nah, itu di umur 20-an itu biasanya sering muncul masalah itu. Cuman biasanya orang kan awam tidak terlalu paham ini sebenarnya masalah apa ya. Gitu. Nah, pada saat datang ke dokter gigi ternyata ketahuan ada benih gigi bungsunya yang tertanam di dalam rahang, tidak kelihatan. Gitu. Tapi itu wajib di ini ya dok, harus dicabut atau bagaimana? Tergantung posisi giginya. Kalau misalnya yang paling sering itu kan posisi gigi bungsu itu miring di dalam tulang rahang. Karena dia kan tumbuh paling ujung. Nah, di paling ujung itu ruangannya, space-nya itu cuma sedikit. Kayak bakos. Bakos. Pikiran ya bakos ya. Iya betul. Kan sempit dong. Iya betul. Makanya harus keluar dari kos itu. Iya. Harus pindah ke kontrakan. Rumah sendiri. Tapi dok ada studi enggak mengenai gigi bungsu ini? Maksudnya kenapa dia tumbuh di umur 20-an ke atas? Kenapa tidak tumbuh di umur waktu masih kecil? Umur 2 sampai 3 tahun atau bagaimana kan? Belasan. Iya, Oke. belasan. Kalau pertanyaan itu mohon maaf Mbak, saya kayaknya Anda bisa jawab, tanya langsung ke Tuhan kayaknya ceritakan. Memang dari sananya Berarti ketentuan kan? Iya, ada ketentuannya memang dia dia tumbuh di umur 20. Sebenarnya sudah ada dari umur 14, 16 tahun itu dia sudah ada benihnya di dalam. Cuman di umur 20-an dia biasanya baru keluar dari gusi kalau memang ada ruangannya. Kalau tidak ada ruangannya dia ditumbuh di dalam dia. Di dalam. Itu bahaya enggak, Dok? Kalau dia tumbuh di dalam. Bahaya kalau tumbuh di dalam, dia bisa memicu munculnya penyakit kista, dentigoros istilah medisnya. Kista bukan cuma ada di perut. Ya, kista bisa muncul di area gigi juga dalam mulut. Jadi ya umum kita ya baru tahu kalau kista bisa ada tumbuh juga di mulut. Jadi meskipun tidak sakit atau misalnya tidak rasa bengkak atau tidak susah buka mulut, tapi kalau misalnya ada gigi bungsu itu yang tenggelam di dalam tulang rahang dan tidak dikeluarkan, itu resikonya bisa lari ke kista kasusnya. Tapi dok, ada beberapa penyakit nggak yang timbul akibat dari gigi ini, sakit gigi? Sakit gigi, wah kalau sakit gigi sih luas ya. Banyak ya? Iya, banyak. Yang paling umum, yang paling sering ini. Yang paling umum itu pasti gigi berlubang. Gigi berlubang. Iya. Kayaknya kita nanti bahas itu ya. Ya. Sebelum kita lanjut kan dokter sudah pernah kan katanya tadi sekolah di luar negeri. Iya. Jadi kira-kira dokter waktu sekolah ada enggak belajar kurang-kurangan? Kurang-kurangan? Pernah belajar kurang-kurangan? Matematika maksudnya? Iya. Jenisnya mungkin. Pernah dong. Kayaknya tidak pernah dok. Soalnya buktinya dokter tidak ada kurangnya. juga. Biar kita punya juga. Oh punya juga. Speechless. Waktu sekolah belajar kali-kalian enggak? Belajar lah. Belajar. Masa? Enggak sih kalau di kedokteran gigi ya jarang. Bisa kali ini kita jalan berdua. Dok. Lanjut dok. Intermezzo dok. Biar dia tegang, harus tegangin. Dokter, menurut dokter ini seberapa penting dokter gigi itu ada di Kota Palu ini? Waduh, penting sekali. Karena ya kasus kalau bicara soal jumlah kasus gigi dan mulut, mulai dari masalah gigi berlubang, gusi bengkak, gigi hilang, itu angkanya bisa saya bilang cukup tinggi ya. Kita di urutan ketiga. Di Kota Palu? Ya, Sulawesi Tengah, bukan Kota Palu ya, Sulawesi Tengah. Jadi data dari Survei Kesehatan Indonesia terakhir yang saya cek tahun 2023 itu kalau di kasus gigi berlubang saja Provinsi Sulawesi Tengah itu berada di urutan ketiga setelah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Jadi di 3 besar itu daerah Sulawesi. Kita di urutan ketiga. Sulawesi semua dok ya? Iya, Sulawesi semua. Pertama Sulawesi Selatan, kedua Sulawesi Barat,
ketiga di Sulawesi Tengah. Itu prevalensinya 52% lebih orang yang mengalami gigi berlubang. Nah, itu data dari tahun 2023. Jadi dengan tingginya angka itu ya pasti kebutuhan untuk perawatan gigi juga pasti meningkat dong ya. Iya. Karena kita masuk di urutan ketiga. Makanya butuh perhatian ya. Butuh perhatian. Nah, sementara jumlah dokter gigi di di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah itu masih bisa dibilang kurang. Rasionya perbandingannya antara jumlah dokter gigi dengan jumlah masyarakat yang butuh perawatan gigi itu tidak seimbang. Gitu. Jadi ya jangan heran kalau misalnya masih banyak orang yang sakit gigi atau gigi berlubang itu tidak mendapatkan penanganan karena memang ya tenaga kesehatan kita yang masih kurang. Ya gitu. Terutama di daerah-daerah terpencil ya. Gitu. Berarti itu membuktikan ini juga, Dok, bahwa orang Sulawesi itu manis-manis. Saking manisnya sakit gigi orang. Saya iya oleh pikiran juga ya. Boleh diteliti tuh kayaknya. Iya, tapi Dok, kalau misalnya di Sulawesi Tengah ini di Kota Palu, permasalahan apa yang paling sering dokter temukan? Paling sering pasti gigi berlubang. Gigi berlubang yang sudah sakit. Kan gigi berlubang itu ada 3 tipe. Dia berlubang tapi belum sakit. Oke. Terus yang kedua dia gigi berlubang tapi sudah sakit. Yeah. Yang ketiga dia sudah berlubang, sudah sakit, sudah bengkak dan bernanah lagi. Itu Jadi penanganannya beda-beda berarti, Dok? Beda-beda. Nah, yang paling banyak itu 3 kasus itu. Makanya seharusnya ke dokter gigi itu jangan nanti tunggu berlubang. Betul. Nanti Iya. sakit. Karena gigi berlubang saja, kalau misalnya gigi berlubangnya belum sakit ini, perawatannya pasti lebih sederhana, lebih simple. Biayanya juga pasti lebih murah kan? Iya, itu dia, Dok. Ke dokter gigi tuh mahal. Ya, kalau misalnya sudah naik step lagi, tingkat keparahannya kayak yang step kedua sudah sakit, itu artinya lubangnya sudah dalam kan? Artinya butuh penanganan yang sudah lebih susah lagi dari yang pertama. Nah, pasti biayanya lebih mahal lagi. Apalagi sudah masuk ke keparahan yang ketiga, yang sudah bengkak, bernanah. Nah, itu lebih besar lagi biayanya. Makanya betul tadi yang Rere bilang, semakin cepat kita ke dokter gigi, semakin bisa bertahan lama giginya, semakin murah juga kita bayar. Makanya banyak orang yang bilang ke dokter gigi itu mahal. Iya, Karena rata-rata orang itu ke dokter gigi nanti sudah sakit, nanti sudah parah. Tapi seharusnya, Dok, itu bagaimana aturannya ke dokter gigi itu? Apa ada aturan per bulan? Aturan rutinnya lah, Dok. Jadwal rutin. Ya mungkin kita sering dengar ya. Iya. Ke dokter gigi tuh cek rutin 6 bulan sekali, per 6 bulan sekali. Nah, sebenarnya disitulah waktu ideal kita untuk periksa gigi. Ini ada hubungannya juga dengan kasih bersih karang gigi, scaling itu. Iya. Ya, karena sikat gigi saja atau misalnya kita sudah rajin kumur-kumur, sikat gigi 2 kali sehari, pagi malam. Tapi ada juga masalah gigi itu yang tidak bisa diatasi saja dengan sikat gigi 2 kali sehari karena ya mungkin dia sikat gigi rajin, tapi mungkin caranya salah. Ya, pilih pasta giginya salah, ya. Terus makanannya juga salah, kondisi giginya juga yang mungkin kurang rapi, makanya makanan lebih gampang terselip-selip di sela-sela. Jadi kalau tidak dicek, ya kita nggak tahu ini ada masalah atau tidak. Kebanyakan orang begitu, dia tidak tahu giginya bermasalah. Bermasalah itu nanti dorong rasa sakit giginya, baru bermasalah. Oke, Dok, jadi kalau misalnya kan kalau makanan ini, berbicara makanan, kalau misalnya kita makanan pedas, berminyak, atau biasanya panas dingin, itu berpengaruh nggak di gigi dan mulut? Kalau yang berminyak, panas, pedas, itu ada pengaruhnya sebenarnya. Tapi hanya pada saat kondisinya misalnya kita habis operasi, cabut gigi bungsu misalnya, atau habis cabut gigi lah, kan mulut lagi luka nih, ya. Nah, otomatis kalau kena yang pedis-pedis, yang panas-panas, yang berminyak-berminyak itu ya pasti terganggu lah ya. Jadi biasanya setelah cabut gigi atau habis tindakan yang berdarah-darah begitulah di mulut ya, biasanya kita instruksikan ke pasiennya untuk jangan dulu makan makanan yang pedas-pedas ya, yang panas-panas. Nanti sudah agak enakan baru ya boleh lanjut gas lagi. Harus makan apa, Dok, berarti? Makan pinjam. Makan pinjam. Dan diapung ini boleh? Diapung telur boleh. Manis, pedas, kalau ini boleh. Kalau boleh, Dok. Dihalalkan dari dokter ya? Dari dokter. Betul. Rekomendasi apa? Iya, valid. Karena orang habis cabut gigi itu susah makan nasi jujur. Iya, Ya, pakai jadi pinjam enak. Betul begitu. Itu tapi promosi ya, saya. Tapi, Dok,
Ya. Bicara soal minyak ini. Ya. Dokter tahu tidak apa perbedaannya dokter dengan minyak? Enggak. Tidak ya? Tidak. Kalau minyak itu Bimoli, kalau dokter itu Be My Only. Tapi kembali lagi dok, Kembali lagi Kak. soal karang gigi nih dok. Ya. Biasa kan kita kalau cek kayak, ih gigiku tidak berlubang, pas scaling, habis scaling berlubang gigi dok. Hah. Iya, bagaimana itu dok? Ternyata giginya kita berlubang tak tutup Oke. karang gigi. Oke, mungkin saya klarifikasi, mungkin itu mitos ya. Oke. Ya, mitos. Jadi pembersihan karang gigi itu bukan bikin gigi berlubang, Oke. malah karang giginya yang bikin giginya berlubang. Oh. Ya, jadi kalau karang giginya tidak dibersihkan, Iya. kan karang gigi itu banyak bakteri pasti di dalamnya kan. Ya, jadi kalau misalnya tidak dibersihkan atau dihilangkan segera ke dokter gigi, ya dia akan merusak permukaan gigi, dia kasih lunak permukaan emal gigi itu. Ya, makanya berlubang. Nah, mungkin karena lubangnya muncul di bawah karang gigi, jadi pada saat dibersihkan karang giginya, lubangnya kelihatan. Baru ini Baru ngeh. iya. Ya, ternyata ada di lubang. balik itunya. Ya. Ternyata yang menutupi karang gigi begitu dok ya. Yup. Tapi yang lebih berbahaya itu dari karang gigi sebenarnya bukan hanya lubang ya. Tapi yang lebih parah dari itu, gigi bisa goyang. Dia bisa bikin goyang. Gigi. Karena karang gigi. Berarti bisa ompong. Bisa. Ya, jadi karang gigi itu dia tidak akan bikin giginya kita sakit. Mulutnya kita sakit. Nah, tapi lama-kelamaan kalau tidak dikasih bersih, dalam 2 tahun misalnya atau 3 tahun, itu dia bisa makan gusinya kita. Gusi dok. Gusi dia makan. Setelah masuk di gusi, ini kan gigi, di Iya. bawahnya kan ada gusi. Iya. Nah, dia akan makan gusi, terus dia masuk lagi di bawah gusi itu. Tulang yang ada di bawah gusi itu dia makan juga. Dia makan pelan-pelan. Akhirnya ini gigi tidak ada penopangnya lagi. Lama-lama itu gigi bisa goyang sendiri. Makanya kalau mungkin maaf ya lihat orang-orang tua yang mungkin jarang periksa kesehatan gigi gitu kan. Kelihatan giginya kayak panjang-panjang. Iya betul dok. Ya. Nah, itu karena karang gigi yang bikin begitu. Jadi dia kasih habis gusi, lama-lama toeng goyang-goyang, Gue cabut sendiri. cabut sendiri. Oh Tercabut berarti, sendiri. berarti karang gigi ini kayak rayap. Betul. Habis lemari dia makan, akhirnya lemari jatuh. Makanya tadi rekomendasikan ya, Dok, Iya. harus rutin ke dokter gigi. Iya, periksa. per 6 bulan sekali itu ya. Per 6 bulan sekali Iya, dok. atau paling tidak 1 tahun sekali lah. Karena Oh, dampaknya kan lebih berbahaya kalau Betul. misalnya nggak Tidak kasih bersih karang gigi. Ah dok, bagaimana bagaimana dengan keberadaannya tukang gigi? Kan tukang gigi dengan dokter gigi beda, Ya, ya kan? oke. Itu mengganggu kesejahteraan dokter gigi atau tidak? Karena kan tukang gigi itu murah loh dok. Aduh, ini kalau bisa bilang pertanyaan ini ya menjebak ya. Saya agak takut menjawab pertanyaan ini, sumpah. Ini tidak ada dalam skrip dok, cuma penasaran karena Ya, ya, ya. beberapa teman-teman justru ada yang mau pakai behel dok ya, apalagi terutama behel. Itu Ya. kebanyakan pasang di tukang gigi daripada Waduh. di dokter gigi. Karena Itu harganya bahaya. lebih ini Iya, ya, lebih murah. Bahaya tidak itu dok? Kalau ditanya bahaya sih ya. Bahaya. Sebenarnya keberadaan tukang gigi itu ya legal-legal saja, sah gitu, ada aturannya kan. Iya. Diizinkan gitu maksudnya. Mereka diizinkan praktek. Cuman yang membedakan dokter gigi dan tukang gigi itu adalah ranah pekerjaannya. Ya. Apa itu dok? Jadi tukang gigi itu sejauh pengetahuan saya ya, Iya. itu mereka hanya diizinkan untuk memasang gigi palsu yang lepasan. Gigi palsu lepasan. Iya. Ya. Hanya Boleh itu di saja. tukang gigi. Iya, di tukang gigi, hanya itu Oke. saja. Nah, untuk tindakan kayak tambal gigi atau cabut gigi Iya. atau bahkan pemasangan behel, Iya. itu sebenarnya bukan kompetensinya mereka. Oke. Iya, bukan keahliannya mereka. Pun kalau misalnya mereka tahu ya entah mereka belajar dari mana atau mungkin ikut kursus, tapi itu sebenarnya tidak legal ya untuk tukang gigi. Nah, dokter gigi pun misalnya nih untuk kasus pemasangan kawat gigi, Iya. itu tidak bisa sembarangan. Karena kawat gigi itu dia ada keahlian khususnya lagi. Jadi dokter gigi harus belajar lagi, harus kuliah lagi Oke. 3-4 tahun Iya. untuk ambil sekolah spesialis. Hanya untuk pasang kawat. Untuk pasang kawat gigi, ya ada spesialisnya. Luar biasa. Gitu. Karena di pasang behel itu juga ada jenis-jenisnya dok. Ada. Di behel Ya, untuk ada. gigi yang ini, yang berantakan, beda-beda jenisnya. Ya, beda jenisnya. Jadi ya mungkin ya karena mungkin aturannya juga yang belum membatasi dengan jelas, belum disosialisasikan juga dengan secara menyeluruh, jadi masyarakat pun juga mungkin kurang begitu tahu. Iya. Ya kalau misalnya kayak
oh ternyata nggak boleh pasang kawat gigi sembarangan gitu kan, harus di dokter gigi spesialis ortodontik namanya. Oh, spesialis Iya. ortodontik. Ya, kalau disingkat biasanya SPORT di belakangnya. SPORT. Ya, jadi kalau pasang behel, cari dokter gigi yang di belakangnya itu ada SPORT-nya. Oke, jadi perhatian buat teman-teman juga kan. Ya. Ya. Kalau misalnya pasang Luar biasa. itu Oh, sih. di dokter gigi bukan di Iya. tukang gigi. Iya. Betul. Untuk ini ya, ada Gigi palsu lepasan. Oke. Nah, Berarti itu nanti bagiannya mereka nanti itu. opa-opa yang tiada gigi baru boleh ke dokter gigi. Ke tukang gigi. Tidak juga apa-apa, siapa tahu masih muda-muda begini sudah pada ompong kan butuh pasang gigi palsu juga kan. Waduh, iya juga, Dok. Iya, Dok. Oke. Tapi bagaimana kalau kayak gigiku jarang begini, Dok? Pasang behel berarti Itu di behel, dirapihkan, tinggal Nanti dirapat dilakar saja. langsung sama dokter. Iya. Oh, luar Soalnya biasa. lagi LDR saya lihat giginya ini. Iya, Dok. Sama kayak hati juga, Dok. Oh, masa? Wah. Nah, dokter, seberapa penting menurut dokter untuk menjaga kesehatan mulut? Kalau dokter gigi ditanya pasti dia bilang sangat penting lah. Oke. Ya, sangat penting karena gigi itu tidak hanya kita bicara soal tampilan ya kalau ketemu Iya. orang, tidak hanya bicara soal kenyamanan juga kalau Iya. misalnya ngomong sama orang mulut kita bau kan pasti Iya. tidak nyaman kan? Iya. Tapi lebih ke fungsi kesehatan secara umum ya. Oke. Karena kesehatan gigi itu dia berpengaruh dengan kesehatan lain, organ tubuh lain di bagian tubuh yang lain. Apa semua itu, Dok? Nah, kalau misalnya kayak lubang gigi kan, pasti Iya. mungkin banyak yang belum tahu ini. Hmm. Kalau misalnya gigi lubang Hmm. dan bakteri masuk sampai ke dalam akar-akar dan Iya. sudah bisa menyebabkan bernanah. Nah, itu kan bakteri sudah bisa masuk ke dalam aliran darah. Oke. Iya, masuk ke aliran darah dia bisa lari ke otak, dia bisa lari ke jantung, dia bisa lari ke ginjal, dia bisa lari ke hati. Di hati dia akan menyebabkan infeksi atau misalnya lari ke otak ya, dia bisa menyebabkan tumor, pembengkakan. Jadi jadi penyebab Iya. utama, Dok ya. Iya, Kalau ini sudah ada misalnya- penelitiannya jadi bukan saya yang karang-karang ini ya. Iya, Ini iya, sudah iya. ada. Ini ahli. Ini ilmu kedokteran, Dok. Iya, begitupun juga dengan karang gigi, Iya. penyakit gusi. Hmm. Jadi gusi bengkak dari karang gigi awalnya yang mungkin tidak dibersihkan, ditambah juga mungkin kesehatan mulut orangnya itu yang tidak dijaga dengan baik, Iya. bakterinya bisa masuk dari sela-sela gusi, masuk ke jantung, bisa bikin endokarditis. Apa itu, Dok? Endokarditis itu penyakit infeksi jantung yang dari asalnya itu dari rongga mulut bakterinya. Iya, Makanya itu bakterimia biasanya, Dok, ada endokarditis. yang bilang kalau misalnya ada kalau salah cabut gigi itu bisa menyebabkan sampai meninggal, itu betul, Dok? Ada pernah permasalahan seperti itu? Sampai meninggal itu jarang sih ya. Jarang ya? Tapi Kalau- ada. Ada beberapa kasus kemarin kan juga sempat viral ya di sosmed, di TikTok. Ada yang habis cabut gigi terus meninggal dunia, tapi kita tidak bisa menjudge bahwa gara-gara cabut giginya dia meninggal. Iya. Iya. Ya karena informasinya juga yang tahu mungkin dari pihak Keluarga. Iya, keluarga atau yang mengerjakan. Jadi mungkin banyak faktor, bisa jadi pasiennya mungkin sudah ada penyakit bawaan sebelumnya yang bisa bikin komplikasi pada saat pencabutan, atau bisa jadi juga pasiennya tidak mengikuti anjuran setelah pencabutan, ya mungkin ada infeksi, ada pembengkakan, ada bernanah. Jadi ya kita tidak bisa bilang gara-gara cabut gigi itu orang bisa meninggal. Ya jadi harus ditelusuri dulu faktor-faktornya, apa semua yang kira-kira menyebabkan komplikasi sampai meninggal itu. Oke. Tapi jarang sih untuk kasusnya, jarang. Jarang ya. Tapi kalau untuk sakit gigi itu bisa berpengaruh ke mata tidak, Dok? Biasa kan orang bilang kayak jangan Ya. cabut gigi pas lagi sakit, bikin buta, begitu-gitu, Dok. Itu Bisa betul bikin tidak? buta, betul. Oh, betul itu, Dok. Betul. Bukan mitos berarti. Bukan mitos. Nyamuk sama saraf ya, Dok? Iya, betul. nyambung. Kalau tangnya itu dicolok ke mata. Bisa bikin buta. Bisa tuh. Bisa, betul, bisa. Jadi mitos ya. Oh, mitos. Iya, serius. Lucu dokter ini. Sudah ganti saja Mitos. Sule. Mitos ya guys. Iya. Jadi ya sarafnya mata itu beda percabangan ophthalmicus dengan persarafan di gigi itu beda cabangnya. Jadi ya tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Sampai buta. Kalau iya bikin sampai buta. Oh, Kecuali jadi ya masalahnya kondisinya siapa itu, kayak Kak? tadi. Ada di kampung, Dok. Hah? Ada di kampungku, Dok. Iya. Dia sakit gigi, habis cabut gigi. Sudah lihat matanya sebelah kiri. Nah, bisa jadi itu dia memang sudah punya infeksi mata sebelum dia Oke. cabut gigi. Cuman kalau secara langsung dia tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Kalau kewajiban minum air 2 liter satu hari itu berpengaruh dengan gigi, Dok. Caranya begini. Haus tuh. Saya juga haus, saya minum dulu ya. Silakan, Dok.
Minum dulu, aduh serius sekali pembahasannya. Iya betul dong. Berat. Ini episode pertama Vini sangat aktif. Silakan dari nomor 10. Oke, jadi Dok, bagi tipsnya nih Dok. Ya, tips. Tips buat teman-teman semuanya untuk menjaga kesehatan supaya mulut dan giginya tuh selalu sehat. Iya. Oke. Yang paling dasar itu pasti menjaga kebersihan dulu kan. Iya. Dari rumah. Iya. Ya, sikat gigi 2 kali sehari, pagi, sebelum sarapan atau setelah sarapan? Sebelum sarapan. Sebelum Setelah. sarapan. Ya. Olahraga. Sebelum, kalau setelah kayak pahit begitu mulut mau makan. Ya, Setelah. sebaiknya setelah sarapan, 30 menit setelah setelah sarapan ya. Nah, kalau malam itu sebelum tidur. Iya. Nah, itu 2 dulu. Tapi ya harus diperhatikan juga cara menyikat giginya. Bagaimana itu, Dok? Hah? Aduh, bagaimana saya contoh? Ini kita tidak bawa model di sini. Ya. Kita gosok gigi dulu, Dok. Oke, Ya, gosok gigi. diperhatikan caranya. Itu Iya. banyak kok. Kalau mau dinonton-nonton mungkin banyak di TikTok yang Biasanya sering kan dari share. TK, anak-anak TK tuh sudah Ya. diajarin. Kayak diupin-ipin bulat-bulat. Ya, begitu. Oh, tapi itu betul, Dok. Ya, betul. Nah, cara memilih sikat giginya juga, kalau beli sikat gigi itu cari yang tulisannya soft. 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 Oke. Ya, karena ada yang hard, yang keras, kayak hatiku. Tidak. Iya, Saya iya. soft spoken. Iya, soft spoken. Apa soft spoken, Dok? Orang kalau bicara lembut, Oh, tidak Masya ngegas. Allah. Katanya itu halus. Ya. Oke, Tidak oke. kata-kata kasar. Oke, Iya. saya berarti tidak kayak sudah. Soft spoken. Oke dokter, jadi Oke. Dokter. kan dokter ini punya praktek. Ya. Nah, bagaimana itu di praktek itu kan ada limbah medis ya. Ya. Bagaimana itu cara pengelolaannya dan bagaimana setelah itu dibuang kemana limbah ini ya, Iya. limbah medisnya. Siapa tahu dokter buang sebar, buang depan situ saja. Tidak. Oke. Jadi kalau limbah medis, ya ini berhubungan dengan apa ya? Dengan value-nya Orca Iya. Dental Studio. Karena kita juga salah satu klinik yang punya misi lingkungan lah ceritanya. Oke. Ya. Jadi kita mau berupaya bagaimana supaya limbah medis yang kita hasilkan itu minim di klinik gigi. Karena limbah medis itu salah satu penyumbang limbah terbesar dari industri perusahaan-perusahaan. Itu limbah medis salah satu yang terbesar, termasuk juga dari klinik gigi. Limbahnya apa saja? Bisa dari sarung tangan, handscoon, Iya. masker, terus head cap, terus limbah-limbah medis yang kategori berbahaya, misalnya jarum suntik, terus ampul-ampul obat-obatan larutan, cairan. Nah itu termasuk limbah-limbah medis ya yang berbahaya gitu. Jadi tidak bisa dibuang sembarangan. Iya. Jadi harus ada pengelolaan khusus lah, alur untuk pembuangan limbahnya. Iya. Nah untuk pengelolaan sendiri, kalau limbah-limbah berbahaya itu kita sudah siapkan memang wadahnya atau kontainernya. Misalnya jarum suntik itu sudah disediakan khusus wadahnya. Terus limbah-limbahnya itu ya harus dikelola sama pihak ketiga gitu di Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Ya, Kerjasama ya, Dok, ya dengan- kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mereka yang fasilitasi pengelolaan limbah khususnya untuk limbah medis. Ya, biasanya DLH itu bekerja sama lagi dengan pihak ketiga yang khusus untuk menangani limbah medis. Nah, untuk dari klinik kita sendiri, Orca Dental Studio, karena kita punya misi lingkungan, Smile for Earth. Jadi beberapa jenis limbah itu kita coba olah seperti sikat gigi plastik. Kita ada program tukar 2 sikat gigi bekas dapat 1 sikat gigi bambu. Nah, jadi kalau misalnya siapapun yang datang ke Orca Dental Studio terus bawa 2 sikat gigi bekas, masukkan di box untuk tukar sikat giginya, dapat sikat gigi bambu. Nantinya sikat gigi plastiknya itu kita akan olah jadi misalnya kayak gelas, cangkir-cangkir atau pot-pot bunga kecil. Oh, bisa, Dok. Jadi Bisa. lebih, Iya. lebih ramah lingkungan ya. Ya, Oke. ya, jadi diolah kembali, daur ulang kembali plastiknya, terus dibuat jadi benda yang lebih serbaguna lah. Ya, begitupun juga dengan limbah sarung tangan, masker, itu juga kita kumpulkan, terus kita kirim ke pihak ketiga untuk diolah jadi sesuatu yang lebih bernilai. Jadi Gitu. tidak mencemar lingkungan. Iya, tidak mencemar lingkungan. Kita juga sudah mengadopsi sistem digital di pelayanan, ya, mulai dari sistem reservasinya kita, pendaftaran, rekam medis, yang biasanya itu butuh banyak kertas, Iya. tapi kita sudah switch, tidak full, tidak 100%, tapi
mungkin 80-90% proses sistem pelayanannya kita itu sudah berbasis digital, jadi sudah minim limbah kertas juga gitu. Jadi ya kita upayakan gimana caranya supaya pelayanannya kita ini bisa merawat giginya orang, tapi bisa rawat dan jaga bumi juga. Gitu slogannya kita, Smile for Luar All. biasa Orka ya. Berarti dokter ini bisa semua dia, Iya. Bisa jadi dokter, bisa pemerhati lingkungan, bisa meluluhkan Amin. hati. Paling bisa Oke, ya. dokter, dokter. seperti dokter bilang tadi, Iya. di Sulawesi Tengah itu lumayan tinggi tingkat Iya. kerusakan giginya. Iya. Jadi harapannya dokter ini buat masyarakat Sulawesi Tengah itu apa untuk kesehatan mulut dan gigi? Karena dari data SKI-nya itu masih 93% itu merasa belum pernah Iya. pernah ke pusat pelayanan kesehatan gigi gitu. Nah, 66%-nya itu mereka merasa kayak mereka tidak perlu untuk datang ke dokter gigi. Nah, jadi ya dari situ bisa saya simpulkan mungkin kesadaran masyarakat Iya. gitu untuk ke dokter gigi itu masih kurang, masih rendah Iya. gitu ya. Jadi ya harapanku sih karena sudah banyak juga dokter gigi yang share edukasi, konten edukasi di TikTok, di Instagram Reels. Ya harapannya warga Kota Palu inilah khususnya bisa lebih aware lagi, lebih sering-sering lagi nonton-nonton konten-konten edukasi Iya. yang berbau kesehatan gigi supaya bisa lebih sadar lagi. Karena kalau di kota-kota yang mungkin kota-kota besar ya metropolitan begitu, mereka rata-rata sudah lari ke ranah estetik. Jadi mereka lebih cari perawatannya untuk memutihkan gigi, Iya. untuk veneer, ya untuk behel. Nah, sementara kita ini bisa dibilang masih tertinggal gitu kan, karena masalah gigi berlubang Saja belum diperhatikan. ya belum diperhatikan. Karang gigi saja masih banyak yang belum masih cuek gitulah. Tuh, apalagi mau ke estetik. Jadi ya kalau misalnya lebih teredukasi, ya insya Allah nanti pengetahuannya, kesadarannya bisa semakin meningkat, ya bisa ke dokter gigi. Tapi saya tidak berharap ya orang-orang datang ke dokter gigi. Artinya kalau ke dokter gigi saya berharap dong orang-orang punya masalah gigi. Iya, iya. Ya kan, jadi saya tidak berdoa ya. Iya. Justru Kalian sebelum berbondong-bondong. bermasalah harusnya Ya, Kontrol rutin. ya mending kontrol rutin saya check up gitu. Ya. Kalau mau check up di Orka, kita juga sudah ada alat 3D scanner. Jadi teman-teman bisa cek kondisi rongga mulutnya lebih detail, lebih rinci, langsung lihat secara 3 di dimensi. foto itu kan Di scan 3 dimensi ya, jadi bisa diputar-putar. Jadi model giginya teman-teman itu kita scan, baru nanti ditampilkan di layar, terus kita putar-putar. Kalau kita kan biasanya cuman kayak ngomong, oh ada giginya ini lubang, tapi berimajinasi begitu. Iya, iya. Nah, lihat kan. nggak lihat. Nah, kalau pakai alat scanner itu ditampilkan giginya, bisa diputar-putar nih, sisi ini yang lubang, sisi ini yang ada karang giginya. Itu kalau zaman sekarang ya. Di Gitu. Orka itu sudah ada ya, Dok? Alhamdulillah sudah ada. Wih, keren. Dokter, kalau untuk ini, kalau kita sering minum kopi itu betul tidak bikin kuning gigi? Kuning gigi betul. Ya, Betul. Berpengaruh ya, Dok? berpengaruh. Jadi kopi itu ada kan kafein sama nikotinnya ya. Iya. Nah, jadi dua zat itu yang bikin gigi kuning. Oh. Gitu. Jadi kalau rutin Kalau rutin ya tergantung lagi sih. Kalau misalnya memang hobi ngopi, disarankan pakai sedotan. Oh, tidak langsung Tidak langsung ke terkena leher ini. begitu. Tidak melewati. Biasa rasa dulu di Ah, iya. Oh, baru habis itu ditelan. Atau bisa juga habis itu langsung baku kumur-kumur. Oh, ya. oke. Terus supaya tidak nempel di gigi itu kopinya. Kalau yang merokok itu bagaimana, Dok? Itu juga berpengaruh sekali. Apa? Merokok. Ya sama kayak ngopi. Karena ada nikotinnya tadi Ya, tuh, Dok ya. itu yang bisa Berarti kalau teh? Teh Tidak. sama. Oh, teh sama juga. Iya. Apa yang tidak dan, Dok? Susu. Itu juga kayaknya. Susu juga kayaknya. Pokoknya selain kopi, teh, wine, Wine itu warna, guys. Wine itu warna. warna ya. Tidak. Minuman Ya, berwarna. kita paling sih sama rokok atau vape itu sama. Oh, sama semua, Dok. Ya, yang ada kafeinnya, yang ada nikotinnya itu sebaiknya dihindari. Tapi sekali-sekali bisa, Dok ya. Sekali-kali bisa, cuman kayaknya susah sekarang ya. Orang dilarang mau Tapi ngopi. setidaknya sih, Dok, saya lebih ke air mineral kalau kemana-mana. Wih, Sudah jarang ngopi, serius. ya. Tapi kalau dokter hobi ngopi? Hobi malah. Oh iya, bisa kali hobi ngopi.
Tapi nih, ada pertanyaan lagi enggak buat dokter? Dokter tahu tidak? Apa lagi? Dokter tahu tidak? Tidak lah. Tidak Kan tahu. belum Oh, dikasih berarti tahu. kita jodoh. Kan jodoh tidak ada yang tahu. Oke dokter. Nah dokter kita sudah tampilkan fotonya dokter di Instagram Sarama Channel dan di situ ada Ya. Q&A. Nah, Oke. tapi sebelum Q&A kita mau minum haus ini dong. Iya, haus lah. Masa Saraba ji, air putih ji, yang SS lah. Oh, SS iya oleh yang segar-segar ya. Yang segar-segar lah dong. Ya. Nah ini ada sponsor dok dari Esteller Allah, Bandung. mantap. Wah, makasih. Luar biasa. Esteller Bandung ya? Esteller Bandung, Esteller Bandung. Silakan dokter Ini coba. langsung dicicip ini boleh? Langsung dok. Ini teh bikin rusak gigi dok. Sekali-sekali boleh ya? Sekali-sekali boleh. Boleh. Nanti kesini sikat gigi Kan langsung. abis ini sikat gigi. Iya. Oh begini caranya dokter. Bagaimana? Aja dulu. Aduh, dolar ya. Sorry. Begini cara cepatnya. Dokter kurang bolang. Bagaimana dokter di klinik terus? Iya, bawa giginya Boleh orang minta terus lah. tisu. Ada? Enggak ada ya? Ya Allah salam. Apa kelebihannya estelirnya ini? Biarin estelirnya ini. Kelebihannya Esteller Esteller Bandung ini dok, karena Ya. diminum cowok tampan yang tak terbendung. Bismillah, kita coba dulu. Ya duriannya. Enak dok. Ini enak. Enak. Dokter suka durian? Suka? Tapi saya suka durian deh. Tapi dia punya bermacam varian, ada alpukat, ada kan? Iya. Oh, iya. Apa tuh? Ada Ini bisa alpukat. langsung diorder di Jalan Imam Bonjol. Iya. Bener. Ada alpukat, ada nangka, ada semua dia guys. Pokoknya semua buat tinggal request. Semua buah campurannya ini. Ada banyak Esteller Bandung. Iya. alpukat, pepaya, nangka. Durian ini bisa request Ada kelapa, juga. enak. Pokoknya segar. Sampai jam berapa bukanya, Kak? Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Oke. Wih, jadi Namanya- sampai jam 10 malam kita masih bisa nikmati Esteller. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Esteller Bandung diminum cewek cantik tak terbendung. Jangan gila guys. Ini Esteller Bandung, Jalan Imam Bonjol depan Pertamina. Silakan nanti langsung ke booth-nya saja. Nanti ada nomor teleponnya di sini ya? Bisa Nah, di langsung sini. Di sini order juga ada. online. Di sini, di tengah-tengah ini juga ada. Pokoknya di sini ya, langsung order. Oke. Kita langsung ke Q&A. Oke, silakan co-host bekerja. Pokoknya bekerja terus di sini ya. Oke, dari Sandy Laguna. Bagi tips dan trik oral hygiene alami dan sederhana di rumah kakak dokter. Tips dan trik oral hygiene alami dan sederhana. Iya. Oke. Kalau misalnya lagi ngirit ya, Iya. nggak bisa beli obat kumur misalnya di swalayan. Iya. Ya bisa-bisa aja sih kalau mau pakai air garam hangat. Tunggu dong, oral hygiene ini apa dulu? Kan saya tidak tahu. Oh, alah, itu dulu yang diperjelas Iya. ya. Oke, oral hygiene itu kesehatan rongga mulut. Oh, bahasa Inggris. Oral itu rongga mulut, Iya. hygiene kesehatan. Oke. Jadi Yang kesehatan alami. rongga mulut. Ya yang alami itu. Dan sederhana. Kan Oh, alami garam kan? juga bisa. Garam ya bisa. Garam, oke. Ya, kalau misalnya sakit gigi atau misalnya ada gusinya yang bengkak, bisa kumur-kumur pakai air garam hangat. Oh. Itu bisa meredakan. Oke. Sudah Gitu. terjawab Sandy Hmm. Laguna. Yap. Lanjut dari muhafacial.palu. Dok, perasaan kita sudah gosok gigi tiap hari, tapi kenapa karang gigi tetap ada? Nah, ini sudah terjawab kayaknya tadi. Iya, ya. sudah tadi. Ya. Meskipun mungkin dokter mau jelaskan lagi, silakan dok. Silakan. Supaya Ya itu ini, karena karang gigi dia tidak bisa dibersihkan hanya dengan pakai Sikat sikat gigi gigi. saja. Memang harus pakai alat khusus di dokter gigi, namanya scaler elektrik. Ya, jadi kalau nggak ke dokter gigi ya mau sekencang apapun komio sikat gigi, gosok gigi dia tidak akan terangkat karena dia nempel. Jadi harus ke dokter Ya, gigi ya. harus ke dokter gigi. Oke. Oke. Harus ke dokter gigi, jangan lupa ke Orka. Iya. Oh. Pertanyaan dari Fahri Riyadam. Iya. Cara menghilangkan rasa painganga karena biasanya kunyah cemilan tidak mempan. Biasanya kunyah cemilan tidak mempan. Payangan ini pahit ya. Pahit mulut, hambar begitu dok. Kayak jadi mengeluarkan bau yang Makanya biasanya kan makan permen, Iya, apapun Ya. penyegar. bicara terus. Jangan lupa diam. Oh ya biasanya sih kalau saya paling ya minum air Oke. atau ya biasanya punya permen karet silitol. Ya itu kan mungkin rasa pahit
pahitnya. Iya, rasa pahit. Rasa pahitnya ini karena mulutnya kering. Iya. Ya, jadi harus distimulus produksi air liur di mulutnya. Nah, jadi permen karet xilitol itu dia fungsinya bisa memicu air liur supaya dia banyak terproduksi di rongga mulut. Itu permennya rekomendasi dokter atau ada permen lainnya kayak Happy Den apa boleh begitu? Happy Den boleh tak sebut? Boleh sebut merek? boleh dok, boleh. Iya, apa saja sih boleh Apa Happy saja? Den, boleh yang merek xilitol, itu boleh apa saja sama. Permen karet boleh. Iya, permen karet. Sugus. Ya, Boleh. pokoknya yang bisa bantu produksi air liur deh. Oke. Ya, apapun itu. Ada yang anggap tidak lanjut. Lanjut. Aduh. Oh, dari hostnya kayaknya ini, Vini Dwiana. Dokter, Aduh. ini kalau sampai saya dokter saya kalau dokter ini saya rela sakit terus dok biar bisa dirawat sama dokter. Sakit gigi terus. Iya, tapi apa? Bisa. Karena dokter itu bagaikan kesehatan alami untuk saya. Nanti nongkrong di Orka terus aja kak. Boleh. Tapi dokter ada jadwalnya di Ada. Orka. Ada. Ya. Setiap hari apa? Oh, setiap hari apa dokter? Saya tiap hari Rabu sama Sabtu. Oke, kalau mungkin saya Rabu Sabtu juga. Besok kan langsung makan. Langsung. Iya, kebetulan ada promo ini. Cabut 1 gratis 2. Aduh belum dong. Tapi di Orka itu ada promo untuk karang gigi apa begitu? Ada tidak dok? Ada. Oh Jadi, biasa kita ceknya di mana? Di Instagramnya Orka Dental Studio. Oh Instagramnya Ya, Orka. jadi kita ada beberapa ini sedikit promosi mungkin. Boleh silakan dok, silakan. Ya, jadi kita ada promo khusus untuk mahasiswa Iya. sama pegiat komunitas itu dapat diskon 10% untuk perawatan scaling gigi, pencabutan gigi sederhana sama tambal gigi sederhana gitu. Nah, kalau misalnya pasien baru kita juga ada promo untuk new member. Oke. Jadi ada harga khusus untuk Diskon? scaling. Ya, ada diskon, ada harga khususnya. Oh harga khusus dok. Iya, harga khusus. Belum pernah. Betul. Berarti kalau dia mahasiswa sekaligus dia pegiat komunitas bisa double dong. Oh, kan atau Oke, pilihan berarti ya. Itu kalau dia mahasiswa dibuktikan dengan apa dok? kartu mahasiswa dong. Kartu mahasiswa Iya. ya? Kalau sampai 7 tahun bisa dok, yang sampai masih selama 7 tahun. Tunggu selanjutnya S2 bersekor kan dok? Amin. Amin. Ya. Oke, lanjut. Tidak mungkin bawa ijazah tuh. Betul, Tidak perlu. betul, Masa betul. bawa ijazah yang sama mahasiswa? Tapi ada kampus dokter yang kartu mahasiswanya bukan kartu tapi kertas. Ah, masa? Iya. Ada dok kampus besar, sudahlah. Kampus saya. Keluar ijazahku nanti dong. Oh, oke. Oke, Dari lanjut. Cruella_20_11. Oke. Bagaimana cara mengatasi masalah nafas yang tidak segar dan gusi yang berdarah? Nah, Oke, nafas tidak segar berarti bawah mulut ya. ya. Kalau gusi yang berdarah ini beda kasus lagi. Kalau nafas tidak segar ya itu tadi pertama harus ditahu dulu ini sumber masalahnya apa. Apakah dari air liurnya? Ya, rata-rata sih bawah mulut itu karena mulut kering. Ya, jadi ya dibantu saja produksi air liurnya supaya stabil dengan mengunyah permen karet, banyak minum air. Hindari juga makan makanan yang bisa memicu bau mulut yang kuat, tajam. Kayak apa itu dok? Makanan apa? Bawang merah yang ada bawang-bawangnya. Oh bawang merah itu pemicu banget. Iya, bawang merah, bawang putih. Jadi hati-hati kalau sering-sering Mas Joko. Oh iya. Punya bawangnya kan. Iya betul. Dia punya sambal kan. Aduh. Itu bisa. Terus gusi berdarah. Nah, gusi berdarah ini karena karang gigi. Karang Ya. gigi. Itu sudah pasti karang gigi. Sudah. Biasanya juga kan dok, Hampir sebagian kayak besar. pakai tusuk gigi itu sampai berdarah gusinya. Ah, itu juga tusuk gigi nggak bisa itu. Oh, nggak boleh dong. Iya. Karena itu dia bisa lubangi gusinya kamu kalau pakai tusuk gigi. Jadi dia ada sikat khusus memang yang Kecil bentuknya itu kayak benang kayak benang gigi atau Tahu ya. Iya ada. nah, berarti bagus ini sering nonton konten edukasi mungkin di TikTok. Jadi maksud dokter saya tidak nonton. Tidak. Artinya sudah lebih aware toh. Iya, oke. Lebih Gitu sih. Nah, kalau gusi berdarah paling karena karang gigi. Jadi ya solusinya di scaling. Kalau napas tidak segar ya itu makanan yang dihindari, produksi air liur dijaga. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Fahri Riadam lagi. Tips dong dok membuat kembali merah warna bibir yang hitam akibat merokok. Ya. Nah, ini biasanya karena nikotin juga kan. Iya. Ya, gigi saja bisa hitam dan apalagi bibir. Iya. Kalau zaman sekarang sih sudah ada teknologi yang bisa kasih kembali cerah warna bibir ya. Tapi Sulam. kayaknya sulam bibir namanya. Ya, saya juga kurang tahu karena ini treatmentnya bukan di dokter gigi sebenarnya. Oh, bukan, iya, Ya, oke, di oke. klinik kecantikan. Iya, betul. Mungkin ya. Mm. Ya.
Jadi ya bisa itu laser atau sulam bibir Iya. namanya tadi itu. Ya bisa itu sih. Tapi dokter tidak merokok ya? Soalnya bibir dokter merah sih. Tidak. Oh tidak merokok. Tidak merokok. Ih tapi dok, itu rokok bukan cuma gigi yang dikasih kuning, tangan jari pun yang kena ikut kuning ya? Rokok? Nggak tahu sih, saya nggak merokok soalnya. Oh iya lagi, dokter tidak merokok. Gimana jawabnya ya? Salah. Oke lanjut. Dokter bisa langsung. Oke. Tapi sebelum dokter menjawab, boleh dokter artikan dulu kita. Iya, saya artikan ya. Oke siap. Yang pertama, the correct Iya. order, step of oral care. Artinya cara yang benar membersihkan gigi. Oke. Ya, step-stepnya. Iya bagaimana dok? Ya, yang pertama itu kalau saya ya, Iya. itu pakai benang gigi dulu. Benang gigi itu. Benang Oh beda gigi. dengan dental benang. floss. Oh beda. Dental floss ini di pertanyaan kedua dia masuk. Oke. Dental floss. Mm-mm. Ya, setelah dental floss baru habis itu sikat gigi. Sikat Oke. gigi itu durasinya minimum 2 menit. Oke. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Hmm. Ya. Terus setelah itu ya jangan kumur-kumur. Jadi busa pastanya itu cukup dibuang, sudah habis itu selesai. Kalau mau pakai obat kumur boleh Setelah gosok gigi. setelah gosok gigi, tapi jangan langsung. Tapi ditunda dulu setengah jam atau 1 jam setelahnya kalau mau pakai obat kumur. Obat kumur itu sebenarnya cuma pelengkap saja. Sebenarnya sudah, kalau misalnya sudah sikat gigi itu sudah cukup. Karena kita juga harus pertahankan bakteri baik di dalam mulut. Sementara kalau kita terlalu ekstrim membersihkan, itu bakteri baik musnah juga di dalam mulutnya kita. Akhirnya tidak baik juga untuk kesehatan. Oke. Itu ya kalau step-stepnya. Jadi pakai benang gigi dulu, Terus baru sikat gigi. baru jangan lupa nggak usah kumur. Ya. Bagaimana kalau ketelan busanya, Dok? Iya. Aman tidak? Ya selama tidak ketelan semuanya ya. Atau iya, itu tidak masalah. Ya. Kan biasanya kayak pasta gigi anak-anak itu kan Ya, Ketelan. itu juga ya selama tidak semua pastanya itu Iya. karena berdasarkan penelitian Mm-mm. dia bisa menyebabkan efek toksik racun itu kalau misalnya satu tub pasta gigi itu yang ditelan semua. Iya, dari riset begitu. Jadi kan nggak mungkin itu terjadi dalam satu kali sikat gigi Iya, kan. betul. Jadi masih dalam kategori aman. Iya. Tapi ada ini enggak rekomendasi kayak kan biasanya pasta gigi itu dok kan berbagai macam. Iya. Ya. Pemilihan pasta giginya itu Hmm. ada yang bagaimana dok, yang bagusnya? Seperti Kalau yang bagusnya itu tergantung dari kondisi mulutnya tiap orang lagi. Hmm. Kalau misalnya dia tipikal yang perokok, Hmm. dia itu butuh pasta gigi yang kandungan abrasifnya itu harus lebih keras. Oke. Abrasif itu apa dok? Abrasif itu dia agen pengikis permukaan gigi. Oke. Ya, jadi antara orang yang perokok, yang suka minum kopi itu sebaiknya pakai agen abrasif yang lebih keras dibandingkan orang yang tidak merokok, yang tidak minum kopi, Oke. gitu. Terus kalau saya sih sehari-hari itu pakai yang ada kandungan kalsium hidroksida, kalsium hidroksidnya, kandungan abrasifnya. Nah itu semacam kandungan garam dapur, tapi dia ada agen kimianya sendiri. Nah itu kalau dipakai dia tidak terlalu mengikis permukaan gigi, gitu. Jadi aman untuk permukaan gigi. Karena kalau kita sikat gigi sebenarnya kayak misalnya ini dinding kan kotor. Kalau kita sikat pakai misalnya bahan pasir yang terlalu keras, itu bisa terkikis, terkelupas permukaannya. Akhirnya kalau lama-lama pakai itu giginya kita bisa sensitif, ngilu. Karena di baliknya ini itu ada saraf-saraf, pori-pori saraf di belakang. Jadi ya memilih pasta gigi itu harus memperhatikan itu kandungan abrasifnya. Boleh nggak dokter Iya. sebutkan merek pasta giginya dokter? Boleh nggak selalu nggak? Boleh dong. Boleh. Kalau saya sih, aduh, ini rahasia. Saya pakainya Darlie. Aduh. Apa? Darlie yang ada baking soda. Merek Darlie baking soda. Dia rasanya juga menurut saya enak. Ya, coba cari di Sulayan, Darlie baking soda. Darlie baking soda. Iya, terus bahan abrasifnya juga ringan, rasanya juga tidak strong, yang tidak kayak seperti pasta gigi umum yang mint, Iya. ya yang biasanya pedis-pedis kan ada begitu juga lah. pasta gigi yang banyak busanya kan dok? Ya, kalau itu juga tidak terlalu banyak busanya. Gitu. Jadi dokter habis itu tidak kumur. Tidak kumur. Paling saya cuman ludah saja busanya, baru habis itu sudah. Selesai. Tapi itu harus bertahap karena mungkin selama ini kita kan
Kalau habis sikat gigi Iya. kumur kan? Iya. Iya, jadi itu harus dibiasakan. Saya juga awal-awal ya tetap masih kumur, tapi cuman satu kali saja. Itu pun cuman sedikit. Lama-lama sudah terbiasa. Nah, karena kalau habis sikat gigi itu kan supaya pasta giginya itu bekerja, dia harus tinggal nempel di permukaan giginya kita selama beberapa saat dulu. Sama kayak pakai Kayak skincare masker. Iya, skincare. Iya. Nah, kalau skincare kita sudah pakai terus kita bilas lagi muka kan hilang. Nah, Iya. sama, begitu juga pasta gigi. Oke. Jadi makanya setelah gosok gigi itu tidak disarankan untuk berkumur-kumur. Oke. Makanya Gitu. harusnya yang minim busa itu dok ya. Ini busa, Oke. betul, supaya lebih nyaman kan. Oke. Kedua, water floss or manual dental floss. Water floss itu ini ada alatnya, water flosser namanya. Jadi dia mirip benang gigi, Iya. tapi dia semacam alat elektrik begitu yang bisa menyemprotkan air ya. Pernah lihat enggak? Jadi dia semburan air gitu, dia tembak-tembak di Sedotan. ya sedotan terus bisa memancarkan air. Itu sama fungsinya dengan dental floss. Nah, lebih bagus yang mana? Kalau menurutku, kalau menurutku sih tergantung kenyamanan masing-masing. Oh, karena dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Nah, tapi kalau lebih nyaman, kalau saya sih pribadi lebih nyaman water floss. Tapi memang Tinggal harganya di- agak harganya ini, saja harganya lebih Ya, mahal dibanding manual dental ya. floss. Water floss juga biasanya orang pakai itu khusus yang pakai behel. Gitu. Karena kalau pakai yang dental floss benang biasa itu agak susah untuk masukkan benangnya di sela-sela gigi karena ada kawat gigi kan. Yang ketiga, your POV, point of view as a dentist about oil pulling. Jadi bagaimana pandangan dokter gigi mengenai fenomena oil pulling. Jadi oil pulling itu adalah kebiasaan membersihkan mulut pakai semacam bahan oil minyak. Gitu. Oh, ada begitu, Dok? Ada. Ya, Kayak tapi apa, Dok? belum terkenal sekali sih kalau di Indonesia. Kebanyakan itu orang luar yang pakai oil pulling. Nah, jadi oil pulling itu masih kontroversi. Ya. Belum banyak studi yang membuktikan kalau dia bisa ada efeknya ke kesehatan rongga mulut. Gitu kan? Ya, tapi secara empiris maksudnya orang-orang yang sudah mencoba mereka itu kasih klaim kalau ada efeknya gitu ke kesegaran rongga mulutnya mereka. Tapi sebenarnya masih debatable ya. Nah, kalau dari POV sebagai dokter gigi kan ya harus bisa mempertanggungjawabkan ya keilmuannya, harus ada bukti studinya, survei penelitiannya. Nah, kalau dari penelitian sendiri itu masih belum begitu banyak gitu. Jadi belum bisa kita bilang oh ya bisa. Gitu. Jadi tidak direkomendasikan dulu untuk sekarang ya, Dok? Iya, belum direkomendasikan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak pertanyaan wants to be millionaire leh. Dokter, Ya. mau tanya dokter. Dokter pernah tidak waktu sekolah kedokteran itu belajar tambah-tambahan? Dulu sih pernah tapi sekarang sudah tidak. Kalau begitu coba tambahkan nomornya dokter sih. Nah, dokter, ada lagi. Aduh, teori Dokter pernah nggak belajar bagi-bagi waktu sekolah? Bagi-bagi waktu? Nggak pernah. Bagi dulu ID-nya dokter. Instagram. Oh Instagram? Boleh. Boleh dong. Kan kalau Instagram kan tidak privacy. Iya, tidak. Kalau nomor yang privacy. Tep apa? Hubungannya kita privasi tep apa, Dok? Tapi Dok, kira-kira apa yang mau disampaikan ke penonton Saraba yang ada di rumah, Dok? Siapa tahu dokter mau mempromosikan Orka atau apa? Silakan, Dok. Lebih melek lagi dengan masalah gigi dan mulutnya. Iya. Ya. Karena kebanyakan sih orang-orang itu tidak peduli dengan masalah gigi dan mulut karena kurang pengetahuan saja dengan apa bahayanya, apa risikonya, apa akibatnya kalau tidak ditangani. Ya, untuk cari tahu informasinya kan saya rasa sudah sangat gampang ya di sosial media, terutama di TikTok. Karena saya juga sering sharing konten edukasi di TikTok. Ya, kalau boleh di-follow dong. Silakan. Dr. Drayan. Di bawah. Dokter Adrian. Ya, itu saya sering sharing konten edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Pun kalau misalnya teman-teman Saraba Channel itu mau tanya-tanya, boleh DM kalau mau konsultasi atau boleh juga langsung ke klinik ke Orka Dental Studio. Ya. Di situ kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Dan kalau misalnya
berminat untuk perawatan ya bisa langsung curhat ke dokter gigi kami yang ada di sana ya. Di Orca itu ada dokter gigi spesialis prosto yang khusus menangani gigi palsu. Terus juga ada yang lainnya itu dokter gigi umum gitu yang sudah lumayan berpengalaman praktek 4-5 tahun itu. Jadi insya Allah untuk kasus-kasus yang umum di masyarakat saat ini kayak gigi berlubang, gigi hilang, gusi bengkak itu kita bisa tangani semuanya ya. Oke. Jadi untuk itu nanti langsung ke Instagramnya Orca atau Dokter Adrian. Tapi siapa tahu nanti Orca mau kerja sama dengan Saraba Dok, kita sangat membuka pintu dengan lebar. Kita ada juga ada gift kita sudah sediakan juga untuk. Ada gift luar biasa. Saraba Channel. Wah, nanti boleh mungkin kita. Kebetulan juga nanti kita ada konten baru Dok, namanya RDS. Siapa tuh dokter mau kerja sama nanti kita bisa tampilkan promosikan RDS. Dia namanya RDS, Rapat Dengar Saraba. Oh iya. Kalau di DPR kan rapat dengar pendapat. Ya, kalau kita di situ rapat dengar sayang. Sayang. Rapat dengar Saraba dong. Ya. Dokter bawa ini. Ya. Langsung ya. Yap, ini kita ada gift buat ini sudah sesi akhir tuh gimana? Ya boleh dong. Iya. Boleh dibuka dok? Boleh. Iya. Wow. Saya ada kasih gift buat teman-teman Saraba Channel. Ini ada. Amin dok. Nah ini tadi pasta gigi yang saya bilang, ini pasta gigi favorit saya. Ya, ada kandungan baking sodanya, jadi bisa digunakan sehari-hari. Iya. Iya dok. Ya, terus ini ada gentle mouthwash juga buat bikin segar lah mulutnya. Terus kita ada kasih ini juga member card. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah perawatan di Orca dan misalnya mau jadi member, ya kita ada sediakan kartu member card. Nah, nanti bisa dapat potongan diskon kalau treatment lagi ke situ. Luar biasa. Ya. Terima kasih Orca. Sama ada voucher nih, voucher treatment 50.000. Jadi bisa dipakai untuk treatment scaling, dental spa sama tambal atau cabut gigi bisa dipakai. Ya. Ini spesial buat teman-teman Saraba. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ini khusus be only host dan co-host ya dok. Khusus harus diklarifikasi untuk host dan co-host. Oke, terima kasih Nana ya. Senang sekali bekerja sama dengan Anda ya. Nah, mungkin terima kasih dokter sudah berkenan hadir di Saraba. Semoga dokter tidak bosan-bosan ke Saraba. Nanti bisa ketemu lagi. Iya, minta maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dokter. Siap. Oke. Rene mungkin ada yang mau sukses selalu. Amin. Orca semakin banyak buka cabang di Indonesia. Amin. Oke guys, jangan lupa selalu nonton Saraba Channel. Saraba dulu dong. Ada yang mau sebenarnya. Saat dapat tahun nggak ada rahasia baru jabat jadi presiden. Halo Cimsa, perkenalkan nama saya Fadel. Saya merupakan Vice President for External Affairs MMSA UMY 2023-2024. Nah, di sini kita akan, di video ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan beberapa bintang tamu. Mungkin ini akan jadi sequel, akan ada episode-episodenya. Mungkin akan ada beberapa episode setelah ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang gimana kehidupan berorganisasi di MMSA dengan banyak sekali bintang tamu yang akan istilahnya bisa menginspirasi teman-teman di MMSA ataupun di Cimsa untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, di sini kita kedatangan salah satu tamu spesial. Wah, ini udah spesial, siapa sih yang nggak kenal dengan dokter yang satu ini ya kan? Udah sering berkecimpung di dunia sosial media maupun public health maupun di Cimsa sendiri, di Cimsa dan di MMSA. Oke, baik dokter bisa perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aditya Rahmat Zulfikar, biasa dipanggil Adit, tapi kalau di kampus biasanya dipanggil Azul ya. Jadi sebenarnya dulu, sekarang sih sudah menjadi alumni dari MMSA dan kuliah di FK dulu tahun 2016. Alhamdulillah juga dapat amanah sebagai presiden di MMSA 2 kali dari tahun 2017-18 dan juga tahun 2018-2019.
Habis itu menjabat sebagai XC di MSA dan juga sebagai Liaison Officer to Student Organization di CIMSA Indonesia 2019-2020. Tapi di tahun 2019-2020 juga waktu itu sempat menjadi bagian dari AOMKI, Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia, dan sekarang menjadi dokter internship ya di Rumah Sakit DKT Yogyakarta. Oh, berarti sekarang internshipnya di Jogja tuh? Iya, di Jogja. Terus untuk saat ini tuh kesibukannya lagi ada apa aja? Oke, kalau untuk kesibukan sih sekarang sebenarnya baru aja kemarin bulan Juli aku ikut salah satu ajang nasional, ajang pencarian health influencer dari The New Element of the Year, dan alhamdulillah dari sana dapat menjadi runner up dari The New Element of the Year dan juga sebagai The Most Inspiring Movement. Terus juga untuk saat ini sih kesibukannya selain jadi dokter internship ya masih aktif untuk edukasi masyarakat, penyuluhan kesehatan, terus juga aku juga kebetulan punya 2 komunitas yang aku pegang sekarang. Ada komunitas Sobat Diabetes, jadi komunitas anak muda yang bergerak di bidang pencegahan dan juga edukasi masyarakat tentang diabetes, khususnya anak muda, dan juga komunitas Bumi Satu. Jadi komunitas olahraga, strength and conditioning. Kalau misalnya teman-teman tahu ada yang namanya CrossFit, ya kita di situ bergerak di situ. Dan aku menjadi salah satu coachnya juga di situ untuk kelas beginner. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita kemarin udah juga sempat collab sama Sobat Diabetes ya Dok ya, Yes, dari BHCO. Itu bisa ditonton untuk live Instagramnya, ada di Reels-nya, itu udah di archive di situ, teman-teman bisa nonton. Yes. Itu banyak banget informasi dan ya semacam pengetahuan yang teman-teman mungkin bisa serap dan bisa aplikasikan besok ke depannya kalau misalnya udah jadi dokter. Yes. Nah, dulu nih, kan ini dokter ini bukan kaleng-kaleng ya, udah presidennya itu udah 2 jabatan, 2 periode sekaligus tuh. Ya. Itu dulu kayak gimana, maksudnya kok bisa kayak ada apa kok jadi pengen 2 periode sekaligus? Oke. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa pengen untuk 2 periode, sebenarnya nggak pengen ya 2 periode, nggak ada yang mau sebenarnya untuk jabat 2 kali. Tapi karena kebetulan waktu itu alhamdulillahnya pada tahun pertama untuk menjadi presiden itu banyak gebrakan-gebrakan yang terjadi di MMSA. Terus juga hubungan antara MMSA dengan prodi ataupun dengan dekanat itu juga cukup bagus. Dan ternyata pada saat tahun kedua, pada saat mau lengser waktu itu, dari dekanat bilang kalau misalnya ada perubahan struktur organisasi. Ya pada saat itu di mana anak tahun kedua itu nggak boleh untuk menjabat jadi pengurus organisasi, terutama jadi IB ya waktu itu. Jadi akhirnya ada perubahan regulasi dan kita coba asesmen juga kepada member-member apakah ada member yang sebenarnya mau di angkatanku untuk mencalonkan menjadi official atau tidak, tapi ternyata dari asesmen itu hampir tidak ada yang mau. Jadi akhirnya sepakatan seluruh officialku untuk menjabat lagi di 1 tahun selanjutnya. Tapi ternyata alhamdulillahnya kita juga nggak berhenti cuma di situ aja, ternyata masih banyak gebrakan juga yang bisa kita lakukan. Jadi akhirnya ada beberapa kegiatan juga yang ternyata masih bisa kita lakukan dan justru itu membuat nama MMSA juga makin naik juga dari dekanat ataupun dari di nasional juga pada saat itu gitu. Terus dulu nih kesan dan apa ya kayak sedih senangnya pas menjabat sebagai presiden, apalagi 2 tahun jabatan kayak gimana nih? Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu kan aku belum concern banget ya tentang healthy lifestyle kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu sih ngelihatnya bahwa hidup itu untuk organisasi ya. Hidup untuk organisasi, terus habis itu kita juga cenderung melupakan bahwa kita itu harus hidup sehat juga sebagai mahasiswa kedokteran ataupun sebagai calon tenaga kesehatan, terutama sebagai seorang dokter. Kalau dulu sih mungkin karena hype banget ya, suka organisasi. Oh ya dulu aku saking senengnya untuk di CIMSA itu, aku bahkan nggak pernah yang namanya absen untuk ikut national meeting. Jadi dari tahun aku pertama menjadi member di MMSA sampai aku lulus kuliah S1, kalau nggak salah ada 12-14 kali national meeting dan SCO meeting yang aku ikutin. Ya dulu seneng banget ya karena bisa ketemu orang-orang baru, nggak cuma ketemu member-member di UMI aja, tapi bisa ketemu dari UI, dari Unpad, dari UNER, Jember dan lain-lain kayak gitu. Tapi pada saat itu karena ngerasa bahwa hidup untuk organisasi, jadi makan berantakan, tidur apa lagi, karena kan rapat bisa sampai jam 10 malam, terus nanti nambah lagi rapat sama IBI bisa sampai jam 2 pagi, kayak gitu kan. Sedangkan harus kuliah juga, belajar dan lain-lain, akhirnya hidupnya nggak balance sebenarnya pada saat itu. Jadi
apa namanya, mungkin waktu itu sempat ngerasa agak gimana kayak gitu, terus berat badan juga sempat naik 20 kilo, tapi senang sebenarnya. Kalau dulu sih ngerasanya bahwa ikut organisasi itu menyenangkan karena bisa ketemu banyak orang, tapi ada capeknya juga ya, capek mungkin karena kurang istirahat. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang dengan organisasi yang aku ikutin, terus juga dengan pengalaman organisasi yang aku punya, itu juga benar-benar mendukung sih sebenarnya untuk kinerja yang sekarang ya. Bahkan ketika kemarin ikut The New Element of the Year sendiri, ternyata karena ada pengalaman jadi loko, dari presiden 2 kali, terus juga ikut project-project, jadi pengalaman leadershipnya itu ada kayak gitu. Jadi public speakingnya juga dapet, jadi itu yang bisa menjadi suatu bekal juga buat aku sampai sekarang. Jadi sekarang bisa seneng untuk edukasi ke masyarakat, ketemu orang banyak, edukasi dan juga sharing-sharing ilmu, itu juga berkat dari ilmu-ilmu yang aku dapat di organisasi gitu. Oke. Terus kan tadi sempat ada mention nih, ada statement nih, kalau misalnya selain dari MMSA sendiri juga sempat berkecimpung di dunia Timnas nasional itu, bisa diceritain nggak kok bisa dari presiden yang 2 tahun terus berkecimpung ke Timnas itu gimana? Oke. Jadi sebenarnya karena dari aku dulu 2016 kan baru join MSA ya, join MSA, dan aku sebenarnya nggak tahu dulu Cimsa itu kayak gimana. Karena kebetulan pas waktu aku jadi member itu Cimsa lagi rebranding. Terus dikasih tahu kalau misalnya ada national meeting NLS pada saat itu. NLS-nya berarti di tahun 2017 waktu itu ke Malang. Dan ketika ikut national meeting pertama kali bisa ketemu sama member-member dari universitas lain, jujur kayak seneng banget nih, kayak bisa ketemu sama orang-orang. Terus habis itu juga pada bulan Juli menjabat sebagai presiden dan bisa ikut national meeting yang lain kayak gitu. Ternyata emang seseru ini buat di organisasi, terutama di Cimsa ya. Terus akhirnya waktu itu bulan Oktober atau November di tahun 2017, terus sebenarnya udah mutusin mau maju ofisial nasional. Jadi padahal baru jabat jadi presiden ya pada saat itu. Aku udah ngomong sama ofisial nasionalnya, aku mau jadi Ovinas tahun depan kayak gitu. Tapi pada saat itu pengennya jadi VPI, jadi VPI nasional ya. Karena yang deket banget sama Loko jadi presiden waktu itu VPI nasional. Jadi dulu kayak seneng banget buat ikut di situ. Terus akhirnya udah persiapan nih, udah sempet ngobrol-ngobrol sama orang-orang nasional, udah sempet nanya-nanya, tapi ternyata rezekinya lain kayak gitu, sempet dimintain sama dekanat untuk lanjut lagi 1 tahun selanjutnya. Akhirnya mengurungkan niat. Nah, awalnya mau lengser dengan tenang nih, ternyata pada saat lengser agak gemes juga ngelihat second call dari pemilihan ofisial nasional pada saat itu di tahun 2019-2020. Akhirnya beraniin diri karena dulu mikirnya oke, kalau nggak jadi VPI maunya jadi LOSO nih kayak gitu. Nah akhirnya karena kebetulan LOSO-nya waktu itu second call, akhirnya oke lah iseng-iseng berhadiah nih kayak gitu daripada aku nyesel. Karena pada saat itu salah satu predesesor aku di MSA bilang bahwa ketika kita ingin mengambil keputusan ataupun ingin mengambil jabatan yang ada di atas kita, mungkin 1-2 tahun tuh kita akan ngerasa capek ya dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin ada penyesalan sedikit, tapi kalau misalnya kita nggak ambil ini, mungkin di 5 tahun yang akan datang atau mungkin di usia kita yang udah tua nanti akan ada penyesalan seumur hidup yang kita rasakan kayak gitu. Jadi ternyata dengan memegang hal tersebut, aku coba buat beraniin diri untuk maju nasional. Meskipun nggak mudah ya, karena orang-orang udah ngelihat, udah berekspektasi karena aku udah jabat 2 tahun di lokal, terus juga dari dari lokal juga nge-support juga waktu itu. Jadi akhirnya oke lah nyoba kayak gitu. Dan akhirnya pas nyoba, alhamdulillah dapat rezeki juga buat jadi LOSO di nasional gitu. Tuh teman-teman, daripada nyesel kan 5 tahun ke depan kan, penting ya bersusah-susah dulu lah 1 tahun 2 tahun, tapi kan pengalamannya nanti gaining terus, improvementnya ada terus, development terus. Kenapa kok dari sekian banyak LO nih, dari sekian banyak license officer, kenapa memilihnya SOYO? Oke. Karena kebetulan aku dari SMA itu kan sebenarnya udah aktif organisasi ya. Aku udah aktif organisasi di OSIS, dan waktu itu pada saat aku OSIS pun juga sempat ngebuat salah satu perkumpulan ketua OSIS. Jadi waktu itu aku juga jadi ketua OSIS di SMA. Aku bikin yang namanya Forum Komunikasi Pengurus OSIS. Nah, aku mau sebenarnya waktu itu adalah aku pingin mengkolaborasikan semuanya karena aku kebetulan suka di youth organization ataupun student organization.
Jadi akhirnya oke, aku mau coba terjun ke sini, aku pengen tahu lebih jauh nih tentang youth organization ataupun student organization dan gimana caranya biar aku bisa dapat ilmu banyak ataupun bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas kayak gitu. Nah akhirnya karena kebetulan kan kalau untuk NGO itu kan terlalu luas pada saat itu dan emang kebanyakan NGO ini berpusatnya di Jakarta. Jadi aku lebih mending NGO ini diambil sama teman-teman yang daerah Jakarta ataupun Jawa Barat kayak gitu. Sama juga dengan GO ataupun UNA kayak gitu. Jadi akhirnya dulu mikir oke, LOSO aja kayak gitu. Karena kebetulan kan aku juga basic eksternalnya cuma dikit ya waktu itu ya, karena hanya sebatas loko aja kayak gitu, bukan jadi eksternal tim. Jadi akhirnya oke lah, yang relate sama aku sebagai ketua organisasi dan juga sebagai orang yang berkecimpung di youth organization kayak gitu, akhirnya milih untuk jadi LOSO. Berarti walaupun istilahnya nyebrang pilar, ya tetap ada pilarnya sedikit lah, tapi kayak Betul. walaupun nyebrang tapi ya karena ada passionnya jadi Betul. tetap pengen gitu ya. Yes, betul banget. Dan akhirnya kan sampai sekarang aku juga berkecimpung di youth organization juga. Iya. Gitu. Keren banget nih. Emang bukan kaleng-kaleng ini untuk episode kali ini. Episode pertama nih udah bukan kaleng-kaleng, nanti episode berikutnya lah kan siapa tahu. Nah, nantikan saja. Yes. Terus dari Dr. Azul sendiri setelah berkecimpung di MMSA sebagai presiden selama 2 tahun, terus SC juga kan, sambil menjabat sebagai liaison officer di Cimnas, di SOYO, itu kira-kira apa aja sih yang impact apa aja atau improvement apa aja yang benar-benar dirasain bahkan sampai sekarang sebagai yang udah punya gelar sebagai dokter gitu? Yang jelas skill untuk leadership dan public speakingnya udah ngerasa jadi oke banget ya, karena mungkin bertemu dengan banyak orang, terus juga bisa ngehandle banyak orang kayak gitu, dan juga ngerasa problem solvingnya itu juga lebih wise aja sih sekarang, karena dulu kan mikir kalau misalnya keputusan, kalau misalnya ada masalah kayak gitu, gimana caranya biar semua pihak itu merasa puas kayak gitu ya. Dan akhirnya sekarang jadi kebawa tata caranya, strateginya gimana caranya biar semulus itu, biar bisa diterima sama semua orang kayak gitu. Jadi aku belajar itu, dan kebetulan pada saat aku jadi presiden di tahun kedua itu juga aku ngehandle finance organisasi juga. Jadi akhirnya tahu banyak tentang keuangan, dan sekarang financial managementku juga lumayan oke juga nih. Dan akhirnya karena seneng berikut organisasi, aku pun juga passion ya, jadi akhirnya aku ikut kuliah untuk S2 juga. Jadi pada saat puasa aku ngambil S2 di Mars UMY. Ya jadi karena suka manajemen organisasi, suka manajemen keuangan kayak gitu, akhirnya oke, aku tertarik nih buat ngambil manajemen rumah sakit kayak gitu. Dan itu sih yang kerasa sampai sekarang. Bahkan kayak communication skillnya kita juga untuk ketemu sama orang-orang baru tuh jadi lebih seru kayak gitu, jadi lebih dapat kayak gitu. Akhirnya kita bisa menjalin relasi itu cukup luas juga dengan adanya bekal-bekal dari situ juga kayak gitu. Kalau dari dokter sendiri kira-kira ada kayak plan 5 tahun 10 tahun ke depan gitu nggak? Kira-kira mau jadi apa atau mau ke arah mana ini kira-kira? Oke. Karena kebetulan aku suka di bagian healthy lifestyle ya, dan juga aku suka dan passion juga di bagian manajemen organisasi. Jadi sebenarnya dulu punya mimpi bahwa untuk mungkin 10 tahun yang akan datang aku pengen punya yang namanya health center. Jadi paradigmanya bukan sebagai rumah sakit ataupun bukan sebagai klinik tempat orang sakit, tapi emang sebagai health center yang dimana orang-orang di sini butuh tempat itu buat kesehatannya mereka kayak gitu, untuk menjaga kesehatannya mereka. Karena dari berdasarkan yang aku ikuti sekarang melalui penyuluhan dan lain-lain kayak gitu, aku pengen ada tempat khusus buat mereka yang emang concern terhadap kesehatannya mereka, untuk meningkatkan taraf kesehatannya mereka. Jadi kayak semacam mereka bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, mereka juga bisa melakukan ada tempat gymnya juga, terus ada klinik kecantikannya ataupun klinik giginya juga kayak gitu. Secara basic sih sebenarnya rumah sakit ya, tapi ketika kita melihat di Indonesia saat ini, ketika orang-orang bilangnya rumah sakit, ya mereka taunya kalau misalnya tempat itu hanya untuk orang-orang yang sakit aja kayak gitu, dan cenderung tidak mementingkan bahwa aku sekarang lagi sehat atau sakit ya sebenarnya kayak gitu, apakah aku perlu mengecekkan kondisi tubuhku atau enggak kayak gitu. Dan juga tempat itu punya misi di mana bisa melakukan pemeriksaan kesehatan juga, jadi bisa mengedukasi masyarakat juga ya tentunya. Jadi itu sih yang aku pengenkan ya sebenarnya. Dan juga mungkin untuk
dengan bekal yang aku punya sekarang sebagai salah satu influencer kesehatan juga kayak gitu, aku juga akan tetap aktif untuk menginfluence orang-orang untuk tetap hidup sehat juga, tentunya juga dengan melalui komunitas sobat diabetes dan juga komunitas Bumi Satu tadi kayak gitu juga, biar orang-orang juga merasakan bahwa sebenarnya hidup sehat itu memiliki banyak manfaat kayak gitu. Sama juga dengan tagline yang aku bawa sekarang kayak gitu. Aku selalu bawa tagline atau hashtag sebenarnya I'm unstoppable. Nah, di mana kita bisa menjadi hal yang tak terbatas atau tak terhentikan ketika kita memiliki hidup sehat kayak gitu. Itu sih yang aku selalu bawa sampai sekarang. Oke, itu guys, I'm unstoppable guys. Jadi ya kita Yoi tuh banget, harus lihat positif dirinya tuh loh. Kalau misalnya kita sehat, kita tuh bisa ngapain kemana-mana. Berarti Betul. dokter ini fokusnya lebih ke public health tadi ya, ngarahnya ke arah public health. Terus dream goals-nya pengen punya tempat di mana orang tuh datang tuh bukan cuma sekedar untuk Berobat. Iya, bukan sekedar untuk karena sakit datang, tapi Betul. karena frequently pengen datang buat ngecek kesehatannya, Betul. terus pengen meningkatkan taraf kesehatannya gitu ya. Betul. Oke, keren. Oke. Mungkin ini udah ngarah ke beberapa pertanyaan terakhir dok sebenarnya. Kalau dari dokter nih, mungkin ngelihat dari kondisi CIMSA sekarang ataupun mungkin dari CIMSA-nya dulu deh, dari CIMSA-nya nasional sekarang, dari pandangan dokter seperti apa, dari sosial medianya ataupun dari kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas. Oke. Sebenarnya kalau untuk dari CIMSA dan MMSA sebenarnya setelah aku selesai menjabat sebenarnya nggak begitu banyak ngikutin ya, karena nggak begitu in charge juga. Cuma dari beberapa yang aku lihat belakangan terakhir ini sebenarnya aktifnya juga lumayan bagus ya sekarang ya, dan juga lebih mementingkan kesehatan dari member-membernya juga ya. Kalau dulu waktu itu keras banget karena kita harus dipadetin aktivitasnya, jadwalnya kayak gitu. Jadi national meeting aja harus start dari jam 6 dan selesainya jam 3 pagi kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang kan udah mementingkan kesehatan juga, jadi ada batasan jamnya juga, terus juga aktivitasnya aku lihat juga sekarang lebih variatif, terus juga lebih oke juga kayak gitu. Jadi lebih nggak impress, ini loh sebenarnya mahasiswa kedokteran kayak gitu, ini loh sebenarnya mahasiswa kesehatan tuh bisa melakukan ini juga kayak gitu. Jadi lebih keren aja sih aku ngelihatnya sekarang. Jadi seru banget sih, nggak nyesel kalau misalnya aku dulu pernah join ini. Dan kayak buat kalian-kalian yang mau join yang udah jadi mahasiswa kedokteran kayak gitu, pasti bakal nyesel kalau misalnya nggak join ini, karena di Active with CIMSA tuh nggak ada kata yang merugikan kayak gitu kalau menurut aku ya. Dan itu sangat-sangat menunjang di masa depan juga kalau menurut aku. Oh tuh guys, jadi berkecimpung di CIMSA nih nggak ada ruginya sebenarnya. Betul. Jangan lupa besok ada NLS. Asik. Nah tuh. Bener Tadi banget. udah diceritain sama Dokter Azul, kayak Dokter Azul nih nggak pernah absen nasmit ya. Iya, tadi ya. iya. Nah, tuh. Terus kalau MMSA-nya sendiri dok, mungkin ada pandangan terkhusus buat yang sekarang lagi happening di MMSA. Kira-kira dokter ada pandangan gitu nggak? Oke. Kalau MMSA kan mungkin aku lebih sering ikut juga ya dibanding dari CIMSA, karena jarang datang. Kalau misalnya di MMSA kan aku masih sering ikut di GM-GM-nya kayak gitu kan. Kalau aku ngeliat sih sekarang dari teman-teman officialnya sih lebih fleksibel ya. Jadi kalau di tahunku dulu kan agak rigid ya. Kalau misalnya kita lihat ketika kita mau buat suatu aktivitas kayak gitu, masih banyak banget yang dipertimbangkan kayak gitu. Bahkan ada hal yang mungkin menghambat juga kayak gitu dari segi dari organisasi lain mungkin, atau dari pihak dekanat mungkin yang agak susah di lobby kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih kita lihat sekarang kolaborasinya juga lumayan oke ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu bagus kalau misalnya dilihat. Dan sekarang kan juga tadi juga barusan dengar juga bahwa Komdev di Indonesia juga baru ya. Iya, ada Komdev baru kalau ya. dulu kan kita ngelihatnya bahwa ini concernnya cuma maternal health aja, atau mungkin cuma tentang diabetes atau hipertensi aja. Tapi sekarang kan udah concernnya juga tentang mental health juga, yang mungkin dulu-dulu masih banyak yang belum paham tentang mental health. Dan sekarang misalnya juga udah concern ke sana, dan juga menyuarakan juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya mereka juga kayak gitu. Dan harapannya sih semoga dengan adanya hal-hal yang seperti ini juga bisa meningkatkan MMSA juga di mata member ataupun di mata masyarakat yang membutuhkan juga kayak gitu. Dan tentunya kalau misalnya aku lihat juga sekarang juga dari member-membernya juga udah mulai banyak juga ya kalau MMSA. Dan
semoga bisa menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan ataupun juga masyarakat yang ada. Gitu. Amin. Ya itulah empowering medical student, Improving nation's health. Betul Nah, banget. benar. Itu tagline kita yang Yoi. harus kita tanamkan sebagai anak MMSA ataupun sebagai anak CIMSA supaya kita ya harus bisa bermanfaat buat orang lain juga. Betul banget. Terakhir nih dok, Ya. sebelum kita selesaikan sesi ini, harapannya dokter buat CIMSA dan buat MMSA. Dari CIMSA-nya dulu deh. Oke, gabung aja kali ya. Ya, boleh. Karena sama aja ya sih Oh, iya, sebenarnya. iya. Sebenarnya kalau untuk harapannya ya, karena aku mendapatkan banyak banget hal di sini yang aku pelajari ataupun yang aku terima untuk pelajaran hidup ataupun untuk pengalaman yang bisa aku bawa sampai sekarang kayak gitu. Ya harapannya semoga yang aku rasakan, rasa cintaku juga terhadap MMS ataupun CIMSA juga bisa dirasakan oleh banyak member juga, tidak hanya member tapi juga kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak dari aktivitas-aktivitas yang udah kita lakukan kayak gitu. Karena kalau misalnya disuruh ngulang lagi nih jadi mahasiswa kedokteran kayak gitu, aku juga pasti akan tetap memilih CIMSA juga dan MMSA juga untuk yang aku ikuti, karena banyak banget yang aku dapetin untuk menjadi pelajaran hidup aku. Mungkin aku yang dulu orangnya cupu, kalau misalnya ada masalah nggak berani datang langsung kayak gitu, tapi karena ada MMSA akhirnya aku juga mulai berani untuk berhadapan dengan masalah, terus juga belajar jadi leader yang baik seperti apa kayak gitu. Semoga juga hal-hal tersebut juga bisa dirasakan dengan member juga kayak gitu. Dan harapannya dengan organisasi yang kita miliki sekarang itu juga bisa menjadi wadah yang fun juga ya. Jadi bukan menjadi wadah yang memberatkan atau bikin stres juga, karena kita tahu bahwa menjadi mahasiswa kedokteran kan sebenarnya udah berat ya. Dan kita rasakan bahwa kita ikut organisasi itu bukan, jadi kita menjadi mahasiswa itu tujuan utama kita untuk belajar ya. Jadi untuk menjadi seorang dokter kayak gitu. Harapannya MMSA dan CIMSA ini bisa menjadi suatu wadah yang bisa mendukung untuk teman-teman bisa mengarah ke sana. Karena kita tahu sendiri bahwa menjadi seorang dokter itu sebenarnya lapangannya tuh luas kayak gitu. Bukan hanya sebagai seorang spesialis aja, bukan hanya sebagai seorang klinisi aja, tapi juga banyak, bisa ke public health, bisa ke research, bisa ke penelitian kayak gitu, bisa juga sebagai delegasi untuk ke UN kayak gitu, atau mungkin sebagai pemegang kebijakan kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa diambil di sini dan harapannya itu bisa dirasakan semua oleh kita kayak gitu. Oke, baik. Untuk sesi sekarang ini kita cukupkan sekian. Terima kasih dokter sudah mau mampir. Oh ya, ini dokter ini sebagai alumni of the period pertama 2023-2024. Selamat ya dokter. Terima kasih. Terima kasih sudah mau mengambil peran dan berkecimpung di MMSA. Pasti akan dengan senang Itu hati. sangat amat menjadi insight buat kita supaya kita bisa termotivasi buat jadi lebih baik lagi. Terima kasih ya dokter G. Terima kasih. Oke, jangan lupa teman-teman nanti saksikan buat episode selanjutnya ataupun nanti konten-konten yang lainnya, karena pasti di MMSA ataupun CIMSA semua kontennya edukatif, semua kontennya bisa diambil manfaatnya. Oke, Stay tune ya. Stay tune. Asik.